Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Sebelum sholat tarawih dilaksanakan, kami dari panitia Ramadan dari Masjid Nurul Iman menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pada malam hari ini yang bertindak sebagai penceramah yaitu Bapak Ustadz Ahmad Qasim, Imam Bapak Ustadz Ahmad Qasim, dan Bilal Saudara Muhammad Hafiz. Adapun untuk besok, penceramah Bapak Ustadz Haji Ali Musyafa, Imam Bapak Ustadz Haji Ali Musyafa, dan Bilal Saudara Dani Ardi Kusuma. Laporan keuangan, saldo sebelumnya 6.171.000. Penerimaan kotak tarawih 12 Maret 2025 itu sebesar 841.000. Pengeluaran tidak ada. Saldo akhir 7.002.000. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal yang jamaah infakan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi kegiatan Ramadan di Masjid Nurul Iman, bahwasanya Ikramni akan mengadakan santunan yatim dan duafa pada tanggal 23 Maret 2025. Bagi para jamaah yang ingin berpartisipasi dengan cara berdonasi bisa mengunjungi stand donatur ba'da sholat tarawih dan witir atau dapat menghubungi pengurus Ikramni. Kajian remaja spesial Ramadan malam ini dengan pengisi Ustadz Agus Setiawan. Kajian tafsir surat Al-Kahfi hari Jumat 14 Maret pukul 21.30 diisi oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Latif SPDI. Dihimbau kepada adik-adik dimohon untuk tidak bercanda selama berada di area masjid. Untuk jamaah yang di sebelah kanan atau kirinya ada anak-anak yang bercanda, mohon untuk membantu menertibkannya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah melimpahkan beribu-ribu macam kenikmatan kepada kita, sehingga kalau kita mau menghitung dari tadi bangun tidur sampai sekarang mungkin kita nggak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu dengan syukur bikalimati alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dengan af'al perbuatan, yaitu dengan melangkahkan kedua kaki dan mengayunkan kedua tangan untuk duduk bersimpuh, beribadah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan di masjid, khususnya di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat juga untuk keluarga, sahabat dan juga pengikutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu superhero Islam. Ini kalau anak-anak seneng nih mendengarkannya. Kalau anak-anak pujaannya superhero, Superman. Ada lagi Iron Man. Ada lagi Kapten
Amerika, jauh-jauh Amerika, Amerini ya, Rika sama Rini. Hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan yaitu kita harus meneladani sahabat-sahabat Nabi. Yang akan saya ceritakan di sini yaitu salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu dari as-sabiqunal awwalun, golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan termasuk juga dari golongan pemuda atau remaja. Pada waktu itu usianya baru menginjak 31 tahun. Kalau dilihat-lihat mah usianya seperti Mas Ardi ya. Ya 31, 32, ya Mas Ardi ya. Kurang lebih seperti itulah. Atau Ustadz Agustiawan. Nah, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu pemuda yang sangat dermawan sekali. Dalam satu kisah, seluruh hartanya itu diserahkan kepada dakwah daripada dakwah Islam. Waktu itu untuk peperangan, baik peperangan Badar, Khandaq dan lain-lain. Harta yang dimiliki kalau dikumpulkan pada waktu kurang lebih sekitar 4,5 miliar disumbangkan untuk dakwah Islam. Hartanya sangat banyak, tidak hanya banyak tapi juga dermawan. Salah satu fakta yang menarik dari Abdurrahman bin Auf ini, saking kayanya beliau punya keinginan pengen miskin. Kalau kita pengennya pengen kaya. Ternyata setelah sekian banyak hartanya disumbangkan untuk dakwah Islam, hartanya tidak akan habis. Justru malah bertambah dan bertambah lagi. Ini diamandemen oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Ini sering banget disampaikan oleh ustadz-ustadz, bahkan Ustadz Haji Romdoni juga sering menyampaikan ya. Gak apa-apa saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bapak kalau mau nanam bibit yang paling keren bibit apa ya? Duren lah katakanlah, yang sekarang enak mahal ya. Duren. Nanam satu bibit duren. Dalam ayat itu tumbuh 7 batang, 7 tangkai, dan setiap tangkai dikalikan 100. Bayangkan satu bibit ditanam kemudian numbuh 7 batang. Setiap batang numbuh atau berbuah 100 biji. Kalau duren itu harganya 100 ribu, montong kemurahan ya 100 ribu ya. Tinggal ngali saja berapa itu yang didapatkan. Ini konsep infak ini ditetapkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Coba kalau kita mengikuti dakwahnya Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf ditakdirkan orang yang kaya, sedangkan kita pengen kaya, nggak apa-apa, seberapapun yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beberapa hari yang lalu Ustadz Agustiawan menyampaikan, ya TV layar di depan itu yang list hanya itu-itu saja. Mudah-mudahan masih ada beberapa hari ke depan di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian atau jamaah sekalian bisa terbuka hatinya untuk lebih meningkatkan hartanya di jalan Allah, khususnya untuk kemakmuran Masjid Nurul Iman. Hadirin rahimakumullah, dari kisah Abdurrahman bin Auf ini dapat kita petik bahwa infak itu tidak harus menunggu kaya, walaupun Abdurrahman bin Auf ditakdirkan kaya. Jadi namanya infak walaupun kita dalam kondisi sempit itu sangat dianjurkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita rapatkan saf karena beberapa masjid sudah longgar nih masjidnya, tapi Nurul Iman
tetap penuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima hingga disampaikan di penghujung Ramadan, dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jamaah kita sama-sama baca. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abda. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. الصلاة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu dirapatkan dan dirapatkan.